Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa agroteknologi kelas B. Di sini kami akan mendiskusikan hasil bacaan dari buku yang berjudul Biotic Stress and Euless karangan Peterson and Hadley 2001, di mana tugas dari mata kuliah teknologi produksi tanaman pada lahan suboptimal. Baik, mungkin terlebih dahulu sebelum kita jauh melangkah, mungkin ada yang dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu biotic stress. Ya baik, dipersilakan pada saudari. Pengertian dari biotic stress itu, biotic stress itu merupakan gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh organisme yang dapat menurunkan hasil produksi pada budidaya tanaman. Menurut saya itu mungkin ada tambahan atau bagaimana? Ya, saya ingin menambahkan. Ya baik, silakan. Mengenai stres biotik ini, dari organismenya itu atau makhluk hidupnya itu, baik berupa organisme maupun tumbuhan, dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya baik. Mungkin jenis-jenis stres biotik itu ada yang bisa menjelaskan atau bagaimana? Saya Ya silakan. dari jenis biotic stress sendiri itu diakibatkan juga oleh gulma dan patogen. Oke, gulma dan patogen. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau? Ya, saya ingin menambahkan. Ya baik, saudara. Dari yang disebutkan oleh saudari Siti tadi, ada satu yang kelupaan, yaitu yang diakibatkan oleh serangga atau hama. Ya baik, serangga atau hama. Baik, dari tiga jenis stres biotik tersebut, stres biotik itu dari masing-masing stres biotik tersebut itu mereka timbulnya pertama dari permukaan tanah atau di dalam permukaan tanah. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci satu persatu. Mungkin saya Ya silakan. saya akan menjelaskan tentang stres gulma. Ya. Stres gulma di sini terjadi di dua keadaan, yaitu di bawah permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, di mana di bawah permukaan tanah itu adalah persaingan yang terjadi oleh akar, yaitu persaingan unsur hara. Sedangkan yang di atas permukaan tanah itu persaingan cahaya. Mungkin itu saja. Ya baik, mungkin dari teman-teman ada lagi yang menambahkan? Ya, saya ingin menambahkan. Ya silakan. Terkait apa tadi? Stres terjadinya awal terjadinya mungkin dari Yang saya ingin tambahkan yaitu di atas permukaan tanah yang berupa serangga atau hama di atas permukaan tanah, bukan di bawah permukaan tanah, yang dapat menyebabkan tanaman itu kerusakan pada daun, pada batang, dan pada bagian akar. Terjadinya di mana, terus ada apa, potensi kehilangannya apa atau bagaimana? Ya mungkin saudari kita. Yang stres biotik yang disebabkan oleh patogen itu biasanya disebabkan oleh jamur. Ya, mungkin saya ingin menambahkan, stres yang terjadi akibat patogen itu bisa terjadi di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah. Contoh dari stres yang terjadi di atas permukaan tanah itu misalnya fusarium begitu, yang menyebabkan tanaman menjadi layu. Yang stres yang diakibatkan oleh di bawah permukaan tanah itu misalnya nematoda pada akar tanaman, yang akan menyebabkan tanaman menjadi misalnya rusak. Perbaikan mungkin sanggahan sedikit. Kalau fusarium itu setahu saya penyebabnya dari akar. Iya, dari akar. Karena dia itu sejenis jamur yang menyerang akar, Infeksi yang akar. menginfeksi akar. Dan saran saya untuk yang di permukaan tanah itu mungkin penyakit yang menyerang padi itu blast mungkin. Iya baik, mungkin saya juga sedikit tambahan, seperti busuk buah pada kakao juga itu termasuk, sama mungkin sudah kita mau menambahkan. Baik, mungkin sudah
sudah dua. Satu lagi aman tangga mungkin oh ya mungkin stres biotik yang diakibatkan oleh hama mungkin ada yang menjelaskan yang sudah kita diskusikan. Ya baik, silakan. Kita ingin menambahkan stres akibat hama itu misalnya kutu daun pada tanaman. Ya, Kutu daun dia terjadinya di atas permukaan tanah. mungkin potensi hasilnya, potensi kehilangan hasil. Potensi kerusakan hasilnya itu misalnya pada tanaman misalnya yang kita ingin ambil itu hasil produksinya misalnya daun, otomatis daunnya, kualitas daunnya menjadi berkurang begitu. Oh ya, mungkin contohnya tanaman sayur-sayuran gitu, misalnya kayak seperti sawi atau kangkung kan yang kita mau ambil itu terlebih banyak itu seperti daunnya, sawi kita pakai daunnya. Ya. Ada tambahan mungkin dari teman-teman supaya kita diskusikan lebih lanjut, atau sanggahan atau ada permasalahan dari pembahasan kita ini, ada yang kurang jelas, keliru atau bagaimana? Ya baik, kalau tidak ada mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan di mana di sini stres biotik itu adalah gangguan atau kerusakan yang dapat diakibatkan oleh tiga kelompok. Yang pertama itu hama, yang kedua penyakit, dan yang penyakit atau patogen yang ketiga itu gulma, di mana di sini dapat terjadi di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah yang dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup merugikan bagi tanaman jika tidak dapat dikendalikan dengan baik. Baik, mungkin itu saja diskusi kami. Belum. Oh ya, mungkin kami di sini kami ingin menjelaskan tentang tugas yang lebih lanjut, di mana itu ada empat gambar yang kami ingin menjelaskan di mana masing-masing gambar ini terjadi stres biotik apa. Nah, ya baiklah, kita akan melanjutkan diskusi kita yang mengenai empat gambar yang tadi. Mungkin kita mulai dari gambar A atau gambar pertama itu. Di situ mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan pendapat tentang mengenai tipe lahan apa dari gambar pertama. Baik, Ayo, mungkin dari Kiki, silakan. menurut Buko, ini tuh gambar A termasuk lahan surut. Karena di sini terlihat topografi ini tuh lahannya itu datar, baru curah hujan tinggi kan. Karakteristik dari lahan pasang surut kan itu topografinya datar atau cekungan. Drainase ini juga terlihat yang genangan di lahan-lahan itu Oh iya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang tidak sependapat, mungkin ada yang bisa kemukakan pendapatnya. Saya sependapat dengan Kiki karena sesuai dengan gambar yang bisa dilihat. Oke, Ada baik. genangan. Jadi mungkin kita selesaikan dulu tentang pembahasan mengenai tipe lansat apa dari tempat gambar ini, baru kita masuk stres biotik. Boleh. Itu di Kita bikin saja. iya begitu saja. Baik, mungkin kita melangkah ke gambar kedua. Dari gambar kedua kita bisa lihat Gambar B di ya gambar B. Kayak Ya silakan. oke. Nah, kalau menurut saya itu bagian B, gambar bagian B itu lahan rawa lebat, di mana terletak pada kiri dan kanannya itu terdapat sungai. Mungkin maksudnya mungkin Boleh? mungkin maksudnya pinggiran sungai bukan sungai. Ya, di kanannya ada sungai. kiri kanannya sungai. Ya. Terus lebih dalam dari hulu pantai. Maaf, mungkin maksudnya mungkin maksudnya itu di kiri kanannya itu badan sungai. Dari sungai, nah di tengahnya itu sungai. Nah, iya, saya mungkin sependapat karena di sini juga kita dari gambar dua ini, dari gambar D kita lihat ada pohon sagu, karena rawa itu identik dengan adanya pohon sagu. Yang saya ingin mohon tahu, kalau menurut saya mungkin itu hanya lahan rawa yang berbentuk cekung. Bisa jadi ada kemungkinan tidak ada sungai di situ. Artinya topografi dari lahan tersebut berbentuk cekung. Kemudian ketika terjadi hujan maka terisi oleh air. Berarti lahan tersebut merupakan lahan rawa. Ya, baik. Ya. Jadi kita sepakat
Ini gambar B berarti lahan rawa. Lebak. Iya, rawa lebak. Bisa ditambahkan? Mungkin ada yang mau menambah? Ya, silakan. Oke, ciri-ciri dari lahan rawa lebak itu selalu tergenangi oleh air. Iya. Oke, jadi Saya ingin menambahkan lagi, boleh? ya silakan. Ciri-ciri dari lahan rawa lebak itu ketika terjadi intensitas hujan itu rendah, maka ketinggian airnya itu bisa mencapai 50 cm dan ketika terjadi kemarau itu minimal bertahannya itu 3 bulan, dan ketika intensitas curah hujan itu tinggi maka ada kemungkinan saat kemarau 3 sampai atau 2,5 bulan itu masih terisi oleh air. Di sini kok dari lahan yang dari gambar itu secara umumnya itu kondisi tanahnya itu dibanding antara lahan pasang surut dengan lahan rawa lebak itu lebih baik dibandingkan tanah yang berada di lahan pasang surut. Ini dikarenakan pada lahan rawa lebak itu tersusun dari endapan sungai yang tidak mengandung bahan sulfidik. Iya. Terkecuali itu pada zona peralihan antara lahan rawa lebak dan lahan rawa pasang surut. Iya, baik. Ya, memang bisa kita lihat dari kondisi tanahnya di sini itu seperti tanah apa? Tanahnya itu tanah endapan, beda dengan tanah kalau tanah kayak tanah di lahan bukan endapan. Ya, jadi kita sepakat gambar B ini rawa lebak. Oke, kita selanjutnya kita ke gambar ketiga. Di sini ada gambar lahan. Mungkin ada yang bisa kemudian pendapatnya atau Maksud mungkin ya, silakan. menurut saya gambar C ini lahan gambut karena bisa dilihat ada banyak tanaman semak-semak, karena seperti yang kita ketahui lahan gambut itu adalah lahan yang bahan organiknya tebal begitu, banyak tumbuh-tumbuh pelapukan tanaman. Bisa dilihat juga dari warnanya, karena apabila tanah yang memiliki banyak bahan organik itu tanahnya itu berwarna hitam, kegelap-gelapan begitu seperti pada gambar C ini. Mungkin itu saja. Ya, mungkin ada yang tidak sependapat. Kalau saya mungkin saya agak sependapat karena lahan gambut itu adalah lahan yang subur, yang banyak yang terjadi pelapukan. Dari gambar C ini apakah ada yang Saya ingin tambahan? mengomentari Ya. terkait lahan gambut tadi yang saudara Wahyu katakan bahwa subur. Sebenarnya lahan gambut itu kondisinya kurang subur karena tergolong masam. Dia sangat masam. Kemudian saya ingin menambahkan lagi dari gambar tersebut tadi seolah-olah dilihat bahwa itu merupakan sebuah hutan kemudian yang ditebang begitu untuk dijadikan lahan. Otomatis mungkin bisa disebut lahan gambut karena kandungan bahan organiknya sangat tinggi. Pendekatan pengolahan untuk lahan gambut masam yaitu menurut saya satu mitigasi. Mohon maaf, mungkin kita Terlalu jauh. Pertama oke, ini kan baik. kita Pindah dulu ke gambar D dulu, kita baru kita bahas itu. gambarnya kita Oke, siap. fixkan. Oke, lanjut. Kalau tentang kan ini tanah gambut kan terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama itu lapisan atasnya itu berupa tanah gambut. Kalau untuk lapisan di bawah itu berupa susukan tanah mineral. Kalau Mungkin Udah kita bahas dulu mengenai gambar. kita bahas dulu. dulu mengenai gambar ini. Pertanyaannya, apakah semua teman-teman itu sepakat? Nah, Ya, itu saja pertanyaannya itu. Yang ada di gambar saja dulu kita bahas. oke, Jadi fix. gitu dong. Oke, sepakat. Teman-teman semua sepakat Itu di dong. gambar itu? Ya, apa kita sepakat dan sepakat lah, Bagian C sudah. ini gambut. Sepakat. Oke, sepakat. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bahas gambar keempat. Gambar D atau gambar keempat. Oke, menurut saya kalau dari pandangan saya di sini ini tanah termasuk lahan kering masam, karena di mana di sini kita dapat lihat dari ciri tanahnya itu warna kayak seperti mengarah ke kuning-kuningan, dan juga di sini kemiringan lerengnya itu lebih dari 30 derajat. Nah, karena dia bisa terjadi ketika hujan, bisa terjadi pencucian dan pencucian unsur hara sehingga tanah itu bisa miskin unsur hara dan menjadi masam. Mungkin dari
silakan. Ya, boleh. Ciri-cirinya ciri-ciri dari tanaman senja itu ditumbuhi dengan tanaman gulma melastoma. Iya. Tapi dari gambar ini tidak bisa kita lihat Iya. apakah melastomanya atau tidak. Sama tapi Menurut ya, saya kacamata aku ini melastoma. ya, Oke, dari kita dulu. iya dari Kalau- mungkin lebih jelasnya itu dari warna tanah. Warna Iya, tanah kita warna sudah tanah. bisa lihat. Karena warna tanah itu juga Iya. seperti tanah ultisol kan, tanah warna tanahnya Ciri-cirinya. seperti ini. Dan tanah ultisol itu pada reaksinya itu Masam. umumnya itu reaksinya masam atau sangat masam. Iya. Oke, jadi kita sepakat gambar D ini Ring masam. ring masam. Oke. Ya, baik, mungkin kita bisa melanjutkan lagi yang untuk kembali ke gambar A itu stres apa yang terjadi di lahan karena suruh stres yang terjadi mungkin Stres abiotik atau stres abiotik Biotik. ya stres biotik Masuk mungkin saya ya silakan. stres biotik mungkin yang terjadi pada gambar A itu mungkin adalah hama atau patogen mungkin antara keduanya itu, karena bisa dilihat pada gambar gambar A itu tergenang air, dan seperti seperti yang kita ketahui hama itu atau patogen itu juga beberapa patogen menyukai yang berair begitu dan kelembapannya tinggi. Mungkin itu saja. Ya. Ada teman-teman yang mau menambahkan? Ya, saya sangat sepakat dengan yang dikatakan saudara Jaya tadi, bahwa patogen itu atau penyakit lebih suka kepada tanaman yang lahan atau lingkungan yang lembab bagi tanaman, sehingga pertumbuhan darinya itu lebih cepat. Iya, saya sangat sependapat juga. Jadi mungkin hanya itu saja ya, stres biotiknya. Oke, baik, kita melangkah ke gambar kedua, gambar D. Terus di sini ada terjadi stres biotik. Maksudnya stres biotik jenis apa di sini? Kalau saya lihat dari gambar D ini, mungkin dari teman-teman duluan ada yang mau memaparkan pendapatnya. Jadi rawa lebak. Ya, dari gambar tersebut, apakah teman-teman ada yang bisa mendeskripsikan dari lahan rawa lebak itu terdapat tanaman apa begitu? Kalau Tanamannya enggak ada. enggak, kalau dari yang saya lihat di sini cuma ada tanaman sagu, juga rawa, pinggiran atau kayak seperti aliran sungai. Jadi mungkin dia mengarah ke stres abiotik. Menurut saya mungkin tidak beda jauh dari pasang surut, karena daerahnya juga tergenang oleh air menurut saya sih. Jadi stresnya itu berupa hama atau patogen kalau menurut saya. Ada yang sependapat atau tidak? Pendapat. Iya, sepakat. Oke, baik. Dari gambar B sini berarti stres biotik yang diakibatkan oleh patogen atau hama. Ya, oke. Lanjut mungkin. Gambar C. Ada lagi? Oh ya, baik. Bagian gambar C itu lahan gambut. Stres apa yang ada di dalamnya? Kalau menurut saya kan seperti tanah masam ya, tanah masam. Dan juga kayak seperti penjelasan dari saudara Rais tadi itu lahan yang baru dibuka seperti hutan. Kalau menurut saya itu dari hamanya, karena kan hutan baru dibuka, terus mungkin di situ masih ada banyak organisme lain yang merugikan mungkin atau yang mengganggu. Itu kan kita tahu karena hutan yang baru dibuka dan kita jadikan lahan. Mungkin di situ seperti contohnya kita menanam jagung, ternyata di situ banyak ulat apa yang memakan daun, mungkin salah satunya itu kalau menurut saya.
mungkin menurut dari teman-teman. Gambut tambahan mungkin kan lahan gambut ini adalah lahan yang memiliki lapisan bahan organik yang tinggi, yaitu tinggi berarti pelepukannya tinggi. Kan pelepukan itu membutuhkan organisme. Mungkin dalam organisme tamat tersebut mungkin ada organisme yang dapat merugikan oleh tanaman. Saya ingin menambahkan ya terkait dengan yang dikatakan saudara Wahyu tadi bahwa lahannya itu baru dibuka misalnya, otomatis ketika ditanami tanaman, otomatis hama-hama tersebut, hama-hama atau serangga yang serangga atau hama tersebut tidak mempunyai makanan sehingga akan bisa ketika kita menanam tanaman, tanaman itu yang dimakan. Ya. Mungkin ada lagi? Gimana? Ada lagi? Jadi mungkin tambahan. Kalau tambahannya itu kok seperti yang kita ketahui itu bahwa tanah gambut itu terdiri dari beberapa lapisan. Atasnya itu berupa tanah gambut tuh kalau di bawahnya itu terdapat berupa tanah mineral. Kemudian itu di bawahnya dapat berupa lapisan tanah gambut lagi sampai lapisan paling bawah lagi. Karena gambut itu mempunyai tingkat dekomposisi 1 sampai kemik sampai ketebalan antara 0,5 sampai dengan 3,5 meter. Kalau tingkat kemasanannya tinggi karena adanya asam-asam organik, maka zat beracun H2S dan ketersediaan hara makro dan mikro terutama itu NPK, ZN, gambron itu rendah. Mungkin dari saya Masuk mungkin kalau itu termasuk dalam stres abiotik. Ya, stres abiotik, dan itu bisa merugikan bagi tanaman, nih bisa tidak tumbuh atau bahkan mati. ya dari pembahasan kita stres biotik. Tapi tidak apa-apa, tambah Tambah wawasan, tambah, Pak. ya, Tambah tambah wawasan. wawasan. gimana guys? Ya, oke. Baik. Kalau tidak ada kita melanjut ke gambar D. Stres bukan. Ya, maksudnya Stres apa lah? stres apa di sini? Nomor B. Bagian gambar D. Ada yang mau masuk kah? Oke, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya pada gambar D ini stres yang menyerang itu mungkin menurut saya gulma, karena ada beberapa gulma yang senang hidup dalam tanah yang kondisi resif, tanahnya itu masam, seperti salah satunya adalah stoma afin dan mungkin alang-alang. Jadi stres yang terdapat itu mungkin stres gulma, jenis stres gulma. Kamu jangan tidak naik. Ya, mungkin saya sangat sependapat dengan saudara saya, karena itu juga salah satu ciri yang mencirikan tanah masam. Kalau dulu ya, banyak rumah melasma dan lain. Oke. Sudah, sudah sangat. Oh ya. Ya, baik. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja sekedar diskusi mengenai tugas dari Laboratorium Teknologi Produksi Tanaman pada dalam suboptimal. Yang mohon maaf bila ada kekeliruan. Kesempurnaan hanya datang dari Allah, dan kami hanya makhluk yang kurang sempurna. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kiki, Rita, Jaya. biar Mina jadi potong.